Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Sejumlah wilayah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi sepanjang hari. Untuk mengetahui potensi hujan dan cuaca buruk di awal tahun baru 2021, kita langsung bergabung bersama Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG Pusat melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Pak Iqbal, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ibu Dwi, kemarin pada bulan Desember Ibu sempat menyatakan bahwa nanti hingga Maret 2021 curah hujan ini akan lebih basah begitu istilahnya. Kemudian juga jika Desember kemarin sempat masih ada pengaruh La Nina. Bagaimana dengan prediksi di awal tahun 2021 ini, Bu? Baik, jadi di awal tahun 2001 masih diwarnai dengan La Nina, terutama wilayah Indonesia bagian tengah, utara, dan timur. Selain La Nina, ini saat ini yang menguat atau yang paling dominan adalah fenomena angin monsun, yaitu angin yang bertiup dari arah Asia menuju wilayah Indonesia melalui Samudra Pasifik. Nah, kemudian kami juga mendeteksi adanya peluang untuk terjadinya seruak udara dingin yang gejalanya akan makin meningkat setelah 5 Januari. Nah, jadi secara umum potensi hujan dengan curah yang tinggi atau sangat tinggi masih terjadi di wilayah Indonesia, terutama di awal tahun ini. Khususnya ini kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 6, kami memprediksi beberapa wilayah yang akan terjadi hujan dengan intensitas lebat, terutama di Sumatera bagian utara dan tengah atau Kepulauan Riau, juga di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat bagian timur, Jateng dan Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian tengah, utara dan timur, Sulawesi terutama bagian utara dan selatan, dan juga Maluku bagian utara, Papua Barat dan Papua. Nah, untuk potensi banjir, ini masih dapat terjadi berpotensi hampir di berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang perlu diwaspadai adalah di Aceh, Sumatera Utara bagian barat, Riau bagian tenggara, Sumatera Selatan bagian barat, Bangka Belitung bagian barat, Lampung bagian barat, Jawa Barat bagian timur, Jawa Tengah bagian timur, dan Jawa Timur bagian utara, serta di berbagai wilayah Kalimantan, kemudian juga Sulawesi Selatan bagian utara, bagian tenggara, Sulawesi Tenggara bagian utara, dan Papua Barat bagian utara, serta Papua bagian barat. Demikian. Baik. Ibu Dwi, tadi ini sambil kami tayangkan ada beberapa bencana yang sudah terjadi, antara lain tadi ada di Jambi, kemudian di Jawa Timur, dan ada puting beliung yang terjadi di beberapa daerah. Nah, selain banjir, karena kita tahu tahun lalu Bu, Jakarta juga dilanda banjir, apakah ada bencana alam lainnya yang mungkin akan terjadi dari prediksi BMKG, Bu? Ya, selain banjir, kami memprediksi masih dapat terjadi angin kencang ataupun puting beliung, dan juga banjir bandang, serta tanah longsor. Itu yang terkait dengan hidrometeorologi. Kemudian potensi kegempaan juga masih terjadi dan juga tsunami. Jadi ini perlu juga diwaspadai, tidak hanya bencana hidrometeorologi, tetapi potensi gempa bumi dan tsunami juga. Baik, ini bukan untuk membuat panik ya Bu, cuman untuk pengetahuan kami saja, jika ada potensi kegempaan dan tsunami itu di wilayah mana Ibu yang terpantau? Jadi sebetulnya untuk potensi kegempaan dan tsunami, terutama ini hanya untuk kewaspadaan ya. Kami tidak, tentunya kami beda dengan cuaca, kami bisa memprediksi. Tetapi kalau gempa dan tsunami kami tidak memprediksi, hanya berdasarkan data-data yang terekam saat ini. Yang sering terjadi adalah di wilayah terutama bagian barat Sumatera, di sebelah barat Sumatera, saya ulangi, kemudian juga di sebelah selatan Selat Sunda, dan di sebelah selatan Jawa hingga Jawa Barat hingga Jawa Timur, juga wilayah di Maluku juga terjadi, kemudian di wilayah Sulawesi.
Demikian, terutama ya. Artinya wilayah lain pun tetap harus waspada ya, Bu ya. Waspada. Namun Bagaimana akhir-akhir ini datanya dari di sana. Oke, bagaimana dengan gelombang tinggi air laut, Ibu? Betul sekali, gelombang tinggi ini perlu juga diwaspadai karena terkait juga dengan cuaca ya, di mana terjadi angin kencang ya, dan ya terutama angin kencang atau adanya gap tekanan udara ini perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi terutama di perairan Samudra Hindia dan perairan Natuna terutama di bagian utara. Jadi hal tersebut yang perlu diwaspadai. Demikian. Menyatakan ada angin kencang begitu yang masih akan terjadi selama beberapa hari terakhir. Kemudian juga ada hawa dingin begitu yang mungkin nanti akan juga datang ke Indonesia. Ini seperti apa, Bu, tepatnya nanti yang akan kita rasakan? Nah, kalau mungkin yang dimaksud hawa dingin adalah seruak udara dingin. Ini sebetulnya terjadi akibat adanya beda tekanan udara antara dataran tinggi di Asia, yaitu di pegunungan Tibet, dengan wilayah di kepulauan Indonesia. Sehingga terjadilah aliran udara atau seruak udara dingin dari Tibet memasuki wilayah Indonesia. Sekarang ini sedang memasuki. Kami sudah mendeteksi, sudah masuk ya. Kemarin sempat menguat, tetapi akhirnya meluruh kembali dan diprediksi akan menguat lagi, masuk menerobos dari wilayah dari Laut Cina Selatan menuju Bangka Belitung dan menuju ke Jawa bagian barat, ada Jabodetabek, Banten. Nah, dampaknya itu yang skenario terburuk ya. Skenario terburuk itu seperti saat hujan lebat di Jabodetabek di awal tahun 2020 atau di akhir tahun 2019. Jadi dampaknya adalah hujan ekstrim yang dapat mencapai lebih dari 150 mm dalam satu hari. Jadi itu dampaknya. Nah, kalau angin kencang ini akibat adanya gap atau perbedaan tekanan udara dari dua zona. Nah, ini bisa terjadi secara lokal. Jadi tidak harus karena fenomena regional seperti seruak udara dingin ataupun fenomena global. Secara lokal saja, yaitu dalam radius beberapa ratus meter, ini karena ada perbedaan tekanan udara dan arah-arah angin, serta adanya topografi penghalang atau tegakan-tegakan yang membelokkan arah angin tersebut. Dan akhirnya secara lokal dapat terjadi angin kencang ataupun dapat juga terjadi puting beliung. Demikian. Namun hanya selama beberapa menit saja, tidak lama begitu. Baik. Terakhir, Bu, apa himbauan Ibu dan juga dari BMKG kepada warga memasuki tahun 2021 ini, Bu? Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG Pusat, sudah bergabung dengan Metro Siang.